Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Susanti dari kelas 4 PGMIC dengan NIM 2441104051125. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama ada pengertian metodologis di Islam, yang kedua ada 5 fondasi Islam, dan yang ketiga ada alasan percaya kepada Tuhan dengan dalil nakli dan akli. Nah, jadi kita masuk materi yang pertama. Yang pertama adalah pengertian metodologi Islam. Pengertian metodologi Islam berasal dari kata Yunani yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dan logos yang berarti ilmu atau pengetahuan. Dan dengan demikian metodologi berarti ilmu yang membahas tentang cara-cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Studi berarti kegiatan mempelajari, meneliti, menguji suatu objek secara mendalam. Jadi kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pengertian secara istilah sendiri, metodologi Islam adalah ilmu yang membahas sebagai cara, pendekatan, dan metode yang digunakan untuk memahami, mengkaji, dan meneliti ajaran Islam secara sistematis, ilmiah, mendalam, berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Nah, melalui metodologi Islam, seseorang dapat memahami ajaran Islam secara benar sehingga terhindar dari kesalahan penafsiran dan mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada tujuan metodologi Islam. Tujuan metodologi Islam itu sendiri yaitu ada 1. Memahami ajaran Islam secara komprehensif. 2. Mengetahui sumber-sumber ajaran Islam. Yang ketiga ada mengembangkan pemikiran Islam secara ilmiah. Yang keempat ada menumbuhkan sikap kritis dan objektif dalam memahami Islam. Yang kelima ada mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama ada pendekatan teologis. Pendekatan teologis mempelajari Islam berdasarkan keyakinan bahwa Islam adalah agama yang benar, yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua ada pendekatan historis. Ini mempelajari Islam melalui peristiwa dan perkembangan sejarah. Dan yang ketiga ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini mempelajari hubungan Islam dengan kehidupan masyarakat. Nah, yang keempat ada pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis mempelajari praktik keagamaan Islam dalam budaya dan kehidupan manusia. Nah, yang kelima ada pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini mempelajari Islam melalui pemikiran yang mendalam dan rasional. Yang keenam itu ada pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis mempelajari pengaruh ajaran Islam terhadap perilaku dan kejiwaan manusia. Mengapa sih metodologi studi Islam diberlakukan? Nah, Islam adalah agama yang sangat luas cakupannya. Di dalamnya itu terdapat ajaran tentang
keimanan, ibadah, akhlak, hukum Islam, pendidikan, ekonomi, politik, sosial, kemasyarakatan, dan sejarah peradaban. Nah, oleh karena itu, luasnya kajian Islam diperlakukan metode yang tepat agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami ajaran agama. Nah, tanpa metodologi yang benar, seseorang dapat salah menafsirkan ayat Al-Quran, salah memahami hadis, terus mengambil kesimpulan yang keliru, mudah terpengaruh pemahaman yang menyimpang. Nah, oleh karena itu, metodologi studi Islam berfungsi sebagai pedoman dalam memahami ajaran Islam secara benar dan utuh. Awas, awas, mobil abang ganteng mau mundur. Jangan di belakang ya, nanti naksi. Selanjutnya ada sumber-sumber studi Islam. Yang pertama itu ada Al-Quran. Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang berisi petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, yang kedua ada hadis atau sunnah. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai suatu hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Dan yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum suatu masalah baru dengan membandingkannya pada masalah yang sudah ada hukumnya dalam Al-Quran atau hadis karena memiliki sebab hukum yang sama. Selanjutnya ada objek kajian studi Islam. Yang pertama ada akidah. Akidah mempelajari keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, Rasul, hari akhir, dan qadar. Dan yang kedua ada syariah. Syariah itu mempelajari hukum-hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak itu mempelajari tentang moral, etika yang sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang keempat ada Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Quran dan hadis di sini mempelajari isi, makna, tafsir, serta penerapan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Yang kelima, sejarah peradaban Islam, yaitu mempelajari perkembangan Islam sejak masa Rasulullah hingga masa sekarang. Yang keenam ada pendidikan Islam, yaitu mempelajari konsep, tujuan, metode, dan praktik pendidikan dalam Islam. Yang ketujuh ada pemikiran Islam. Pemikiran Islam mempelajari berbagai pandangan dan pemikiran para ulama dalam memahami ajaran Islam. Dan selanjutnya kita masuki materi yang kedua. Itu ada 5 pondasi Islam, yaitu rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. 1. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, pengertian rukun Islam sendiri adalah dasar atau pondasi yang menjadi penyangga tegaknya agama Islam. Nah, yang pertama itu ada syahadat. Syahadat adalah pernyataan keimanan bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Syahadat itu merupakan pintu masuk seseorang ke dalam agama Islam. Nah, yang kedua ada sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dikerjakan 5 kali sehari semalam sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat itu berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah serta mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, yang ketiga itu ada puasa. Puasa Ramadan adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan
niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi puasa itu membentuk ketakwaan dan pengendalian diri. Dan yang keempat ada zakat. Zakat itu adalah pengeluaran sebagai harta yang kita untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, zakat sendiri itu berfungsi untuk membersihkan harta dan membantu kesejahteraan masyarakat. Kayak kita tuh membantu masyarakat yang kelima itu ada haji. Haji adalah ibadah yang dilakukan mengunjungi Masjidil Haram di Makkah pada waktu tertentu dan memenuhi syarat-syaratnya yang telah diterapkan. Nah, haji itu wajib dilakukan sekali seumur hidup, tapi bagi yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Nah, menurut para ulama menjelaskan bahwa kelima rukun Islam merupakan fondasi penting dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama itu kayak syahadat tidak diakui atau ditolak, maka seseorang tidak dianggap sebagai muslim karena syahadat adalah dasar keimanan. Nah, yang kedua, sholat ditinggalkan karena malas. Nah, ulama berbeda pendapat tentang status pelakunya, tetapi semua sepakat bahwa hal tersebut merupakan dosa besar. Nah, yang ketiga itu ada puasa Ramadan ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, maka pelakunya berdosa besar, namun berstatus muslim selama tidak mengingkari kewajibannya. Dan yang keempat itu ada zakat. Zakat tidak ditunaikan padahal wajib. Nah, maka pelakunya itu berdosa dan wajib bertaubat serta menunaikan zakatnya. Dan terakhir yaitu yang kelima ada haji. Jika haji belum dilaksanakan karena belum mampu, tidak berdosa. Namun jika sudah mampu dan sengaja menunda-nunda tanpa alasan yang dibenarkan, maka berdosa. Jadi secara umum seseorang berstatus muslim apabila masih meyakini dan mengikuti kewajiban rukun-rukun Islam. Nah, meskipun lalai dalam pelaksanaannya, akan tetapi mengingkari kewajiban salah satu rukun Islam dapat mengeluarkan seseorang dari ajaran Islam. Nah, kita memasuki materi yang ketiga, alasan percaya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil nakli dan akli. Nah, pengertian dari nakli sendiri adalah pertama ada alasan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil nakli. Pertama ada Allah adalah pencipta alam semesta, yaitu dalilnya yang berbunyi Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil, yang artinya Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Nah, yang terakhir ada alasan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil akli. Yang pertama itu ada alam semesta tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Jadi segala sesuatu yang ada pasti ada yang menciptakan, seperti rumah dan pembuatannya, kendaraan dengan perakitnya, dan demikian pula alam semesta yang sangat besar dan teratur pasti ada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu ada keteraturan alam menunjukkan adanya pengatur. Jadi kayak peredaran matahari, bulan, bumi, serta hukum-hukum alam berjalan secara teratur. Nah, keteraturan tersebut menunjukkan adanya zat yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga ada sebab akibat, kayak hukum kausalitas. Jadi setiap akibat ada sebabnya. Nah, keberadaan manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh alam semesta menunjukkan adanya sebab pertama yang diciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu fitrah dan pengalaman manusia. Ketika menghadapi kesulitan besar, manusia cenderung mohon pertolongan kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia itu terdapat keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi kesimpulannya adalah metodologi Islam merupakan ilmu yang mempelajari cara memahami ajaran Islam secara sistematis dan ilmiah,
Islam dibangun atas 5 rukun, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, kelima rukun tersebut menjadi fondasi utama dalam kehidupan seseorang muslim. Nah, kepercayaan kepada Allah dapat dibuktikan melalui dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, serta dalil akli yang bersumber dari akal pikiran manusia terhadap keteraturan alam semesta. Yang selanjutnya ada hikmah beriman kepada Allah. Yang pertama ada menumbuhkan ketenangan hati dan jiwa. Yang kedua menjadikan hidup lebih terarah dan bermakna. Dan yang ketiga ada meningkatkan semangat beribadah. Yang keempat menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Dan yang kelima ada menjauhkan diri dari rasa syukur atas nikmat Allah. Yang ada menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah. Dan yang terakhir ada menjadikan manusia lebih optimis dalam menghadapi kehidupan. Nah, jadi percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dibuktikan melalui dalil nakli dan akli. Nah, dalil nakli berasal dari Al-Quran dan hadis yang secara jelas menjelaskan keberadaan serta keesaan Allah. Sementara itu, dalil akli berasal dari akal dan logika manusia, seperti adanya hukum sebab akibat, keteraturan alam semesta, kesempurnaan tubuh manusia, fitrah manusia, dan nilai-nilai moral. Dengan memahami kedua jenis dalil tersebut, nah, semakin yakin seseorang kepada Allah akan semakin kuat sehingga mendorongnya untuk beribadah dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Dari saya Novia Santi, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.